Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPDI Taman Firdaus Sidarja. Sore hari ini kembali untuk yang kesekian kalinya kita beribadah dengan cara yaitu menggunakan media yaitu online ataupun dengan video siaran langsung. Dan sore hari ini kami akan sampaikan tentang firman Allah yang seringkali memberikan kekuatan di dalam kehidupan iman orang-orang percaya. Sore hari ini akan saya sampaikan dengan satu tema yaitu ibadah yang pertama. Di dalam kitab Kejadian 4, kita akan melihat mulai ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di dalam kitab Kejadian adalah buku yang mengisahkan permulaan dari segala sesuatu. Pasal 4 dari buku ini mengisahkan pengalaman pertama dari manusia dalam menyembah kepada Allah. Tidak ada gedung gereja, tidak ada mimbar, tidak ada alat musik. Yang ada adalah kerinduan manusia untuk mempersembahkan korban bagi Allahnya. Allah menerima korban Habil ini. Ini membuktikan ibadah yang pertama ini memenuhi persyaratan. Disebutkan oleh firman Allah bahwa Habil adalah orang yang benar. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 dan Matius 23 ayat 35, kita akan melihat hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita melihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekhya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Saudara-saudara, kita melihat ungkapan daripada firman Allah. Habel adalah salah seorang yang dipandang oleh wajah Allah. Di dalam kita melihat yaitu orang yang tulus, Allah memandang. Dan kita melihat juga doanya dikabulkan. Oleh sebab itu kita akan melihat ungkapan daripada firman Allah di dalam kehidupan kita. Ya, korban Habil adalah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat menyebutkan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara sekalian, dalam sifat korban yang dibawa oleh Kain, yaitu hanyalah korban pengakuan yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Sedang sifat persembahan daripada Habil adalah ungkapan daripada firman Allah bahwa korban persembahan yang dibawa oleh Habil adalah korban penghapus dosa, yang darahnya dicurahkan untuk penghapusan dosa. Nah, di sini kita akan melihat
ungkapan daripada firman Allah tentang darah yang dicurahkan sebagai gambaran daripada korban daripada Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan pengampunan dosa bagi umat manusia. Pertama kita akan melihat, yaitu ibadah yang pertama ini diwarnai penghormatan kepada Allah secara dalam. Hal ini ditandai oleh kerinduan mempersembahkan korban. Ada satu kerinduan di dalam, yaitu umat Tuhan, umat yang telah ditebus, untuk senantiasa dapat melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Korban yang diberikan oleh Habil adalah korban yang terbaik. Di dalam pasal 4 ayat yang keempat disebutkan oleh firman Allah. Ibadah apapun harus disertai pada rasa hormat dan kagum akan Allah. Supaya kita dapat melihat ungkapan-ungkapan daripada firman Allah. Bagaimana di dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ketiga sampai keempat. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nah, di sini kita melihat bagaimana ibadah pada waktu itu, ibadah apapun yang disertai pada rasa hormat dan kagum akan Allah ini adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Sehingga di dalam keharusan daripada manusia yang percaya kepadanya, manusia yang telah ditebus, ada satu keharusan untuk beribadah kepada Tuhan. Haruslah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu dan airmu, dan akan melalukan segala sakit penyakit daripada. Ada satu keharusan umat Tuhan itu untuk melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Tidak ada ibadah yang libur. Ibadah harus tetap berlangsung dengan menaruh rasa hormat kepada Allah yang menciptakannya, bahkan menebusnya, telah mencurahkan darah untuk menyucikan dosa. Lalu kita akan melihat tentang situasi-situasi yang terjadi. Banyak umat Tuhan yang tidak dapat memahami ibadah seolah-olah ada hari liburnya. Tetapi kita tetap harus mengungkapkan kehidupan kita untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan satu dengan yang lain. Kalaupun hari-hari ini ada aturan-aturan di dalam persekutuan supaya membuat cara, kita lakukan untuk membuat cara. Kita membatasi, kita lakukan. Kita tidak melawan ataupun tidak mau melakukan aturan daripada pemerintah yang berkuasa. Tetapi kita harus mempunyai hikmat Allah untuk kita tetap dapat melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan. Tentunya dengan rasa hormat dan mengagungkan kebesaran Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di sini mata Allah tertuju kepada orang-orang yang tulus hatinya, kepada orang-orang yang merindukan akan persekutuan dengan Tuhan. Nah, di sini sudah kita akan melihat ungkapan daripada firman Allah yang telah kita baca tadi. Yang kedua, ibadah yang pertama ini diwarnai oleh pengakuan dosa. Habil menyadari bahwa ia berada di bawah dosa karena ia menyaksikan sendiri orang tuanya bergelut dengan dosa. Sehingga di dalam seluruh kehidupannya ini ada hal-hal pada saat melakukan ibadah di hadapan Tuhan, Habil merasakan bahwa untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan karena ia kudus,
Oleh sebab itu, Habil di dalam melakukan ibadah dengan penghormatan kepada Allah ini, dia melakukan sesuatu yang harus dikerjakannya untuk mengakui segala dosa daripada manusia. Dosa bagi Habil adalah bukan suatu doktrin, tapi pengalaman setiap hari. Karena itu, ibadah pertamanya dari Habil pasti diwarnai pengakuan dosa. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Allah menerima korbannya. Di dalam hal kita melakukan ibadah di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan memuliakan Tuhan, dengan menaruh hormat kepada Allah, kita tetap menyadari bahwa manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat-saat kita melakukan ibadah di hadapan Tuhan, ada dipenuhi dengan pengakuan-pengakuan dosa daripada manusia, sehingga ada pengampunan di dalamnya. Yang ketiga, saudara-saudara, ibadah yang pertama ini adalah ibadah yang diwarnai tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah diwarnai tindakan membawa korban yang terbaik. Disebutkan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat tadi. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Korban daripada Habil ini disebutkan lebih baik daripada korban Kain. Sehingga tentang persembahan ini, yang merupakan tanggung jawab kita kepada Allah, merupakan rasa hormat kepada Allah, adalah sesuatu yang kita bawa kepada Allah yang terbaik dari kehidupan kita. Ini pun bukan ada libur. Nah, di sini saudara-saudara kita memperhatikan ungkapan daripada firman Allah ini. Tanggung jawab kita dalam beribadah bukan saja mengagumi kebesaran Allah, mengakui dosa, tapi juga memberi yang terbaik apa yang kita miliki. Nah, di sini saudara-saudara, ungkapan-ungkapan daripada firman Allah, meskipun pada waktu manusia pertama ini melakukan ibadah di hadapan Tuhan dengan cara yang sederhana. Seperti tadi ungkapan, tidak ada gedung gereja, tidak ada musik yang berbunyi. Dan kita melihat juga hal-hal ungkapan daripada firman Allah ini, ibadah yang pertama ini memenuhi persyaratan. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan panjangkan renungan daripada firman Allah sore hari ini, supaya kita dapat memahami apa yang patut dan dapat kita persembahkan di hadapan Allah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah. Bagaimana kita mau mengasihi Dia, dengan cara apa kita mengasihi Dia. Oleh sebab itu, kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Selamat sore, Tuhan memberkati.